Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa bertemu secara virtual pada perkuliahan pengantar bisnis syariah. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan 11. Kita akan berdiskusi terkait dengan topik mengelola keuangan perusahaan, akuntansi dan fungsinya. Teman-teman mahasiswa, mengelola keuangan perusahaan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk menentukan arah keuangan yang berlaku di dalam suatu perusahaan. Ya, manajemen keuangan itu sendiri itu sebenarnya baru muncul semenjak abad ke-20. Semenjak itu, manajemen keuangan menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Banyaknya muncul perusahaan-perusahaan yang besar membuat para manajer melihat bahwa manajemen keuangan, pencatatan keuangan menjadi satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena melalui pencatatan keuangan, manajemen keuangan ya, kita bisa mengatur keuangan perusahaan dan kita juga bisa menentukan arah kebijakan perusahaan dengan melakukan manajemen keuangan. Nah, karena itu keberlangsungan perusahaan itu juga ditentukan oleh manajemen keuangan yang baik ya. Semakin bagus manajemen keuangan suatu perusahaan, maka semakin bagus juga dia dalam membaca peluang-peluang dan mengambil kebijakan-kebijakan perusahaan. Nah, jauh sebelum manajemen keuangan itu menjadi suatu disiplin ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran tentang pentingnya manajemen keuangan, tentang pentingnya pencatatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, kata Allah, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskannya. Itulah bunyi penggalan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Allah mengajarkan betapa pentingnya pencatatan. Allah mengajarkan agar kita untuk menuliskan, begitu ya, sehingga pencatatan atau akuntansi di dalam suatu perusahaan menjadi satu hal yang sangat penting, tidak hanya demi kebutuhan perusahaan tetapi juga ajaran Islam sudah mengajarkan kita, Allah sudah memerintahkan kita untuk menuliskan transaksi-transaksi yang kita lakukan dalam suatu proses bisnis, begitu ya. Oke. Sekarang kita coba lihat bahwa akuntansi itu sebenarnya apa, begitu ya. Akuntansi itu sebenarnya adalah suatu sistem informasi keuangan
keuangan, ya. Suatu sistem informasi keuangan untuk dianalisis dan digunakan sebagai dasar mengambil tindakan memperbaiki posisi keuangan suatu perusahaan, ya. Nah, jadi dengan adanya akuntansi, maka kita bisa mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Nah, melalui informasi inilah nanti kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa, langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, lalu bagi perusahaan, ya, akuntansi ini diperlukan untuk meningkatkan teknik pengelolaan perusahaan yang kompleks, operasi perusahaan menjadi tambah canggih, dan peraturan perundang-undangan yang semakin ketat yang menuntut adanya pencatatan yang lebih kompleks begitu. Nah, ada beberapa profesi yang berhubungan dengan akuntansi. Ada akuntan publik, ada auditor, ada konsultan pajak, konsultan manajemen, dan karyawan pembukuan. Itu beberapa profesi yang berkaitan dengan akuntan. Nah, lalu ada sistem atau prinsip pembukuan dan neraca keuangan. Nah, sistem pembukuan dalam akuntansi pada setiap perusahaan didasarkan pada persamaan akuntansi, yaitu jumlah utang atau liability ditambah modal sama dengan kekayaan, ya. Jadi itu persamaan akuntansi namanya, ya. Jumlahnya harus balance antara utang atau liability dengan modal, ya. Nah, ini yang nanti kita bahas di neraca. Lalu ada pernyataan keuangan. Pernyataan keuangan itu adalah suatu bentuk laporan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, ya. Nah, informasi apa aja yang bisa kita peroleh? Informasinya terdiri dari 4, yaitu ada neraca. Nah, neraca inilah yang menggambarkan tentang jumlah aktiva, utang atau equity, dan modal perusahaan pada satu tahun tertentu di neraca, ya, atau pada tanggal yang dinyatakan pada neraca. Lalu ada laporan laba rugi yang menjelaskan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan. Lalu ada arus kas yang menggambarkan arus uang dalam suatu perusahaan. Lalu laporan sumber dan penggunaan dana di dalam suatu perusahaan, gitu. Nah, lalu kita melihat informasi dan analisis keuangan, ya. Tujuan utama laporan keuangan seperti yang dibahas tadi adalah memberikan informasi bagi siapa aja, bagi pihak eksternal dan pihak internal. Bagi pihak eksternal, informasi keuangan ini akan digunakan oleh investor atau pemegang saham. Seseorang kalau mau beli atau mau invest di perusahaan itu biasanya akan melihat dulu laporan keuangannya, begitu, ya. Itu fungsinya. Lalu fungsinya juga bagi partner bisnis kita, bagi badan pemerintah, begitu, atau juga bagi pihak lain. Nah, bagi pihak internal tentunya yang menggunakan laporan keuangan adalah manajer dari perusahaan dan juga pihak-pihak yang terkait di dalam internal perusahaan. Nah, informasi yang sudah disajikan dalam laporan keuangan itu bisa kita lakukan analisis, ya. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai rasio keuangan yang ada, sehingga analisis keuangan ini bisa memberikan satu informasi penting bagi perusahaan terkait dengan keuangan perusahaan. Ada bentuk analisis rasio yang dilakukan. Pertama ada disebut dengan rasio lancar atau current ratio. Nah, rasio lancar ini memberi gambaran tentang perbandingan
antara tingkat kelancaran perusahaan dengan utang yang dihadapi di masa kini, begitu ya. Artinya akan melihat kemampuan membayar liability yang sedang menjadi hutangnya. Artinya menentukan perbandingan atau perbedaan antara kekayaan perusahaan masa kini dengan inventory atau persediaan yang dimiliki, ya. Nah, ini lebih melihat kepada kelancaran atau utang perusahaan dalam jangka pendek. Nah, lalu ada rasio utang. Rasio utang ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya, ya. Nah, kalau hasilnya nanti lebih besar dari satu, artinya perusahaan itu stabil dan mampu membayar utangnya. Tetapi kalau hasilnya lebih kecil daripada satu, berarti perusahaan tidak begitu mampu membayar hutangnya dalam suatu waktu, bisa menjadi bumerang, memberikan masalah besar bagi perusahaan. Lalu ada rasio laba, menggambarkan seberapa besar perusahaan bisa menghasilkan keuntungan atau laba dengan penjualan berdasarkan ekuitasnya, begitu ya. Nah, besaran kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modalnya itu dilihat dari persentasenya, begitu ya. Misal suatu perusahaan ada modalnya 100 juta, mendapat keuntungan 10 juta dalam setahun. Lalu ada perusahaan dengan modal 50 juta, mendapatkan keuntungan 8 juta per tahun. Maka yang lebih bagus sebenarnya adalah perusahaan yang kedua, yang dengan modal 50 juta bisa mendapatkan keuntungan 8 juta, meskipun secara besaran angka lebih besar angka yang pertama, yaitu mendapatkan keuntungan 10 juta. Tapi kita mesti lihat dalam analisis ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan laba. Perusahaan kedua bisa mampu menghasilkan laba itu 16%. Sedangkan perusahaan pertama menghasilkan laba hanya 10%. Nah, inilah yang dimaksud bahwa kita perlu melihat analisis ini, begitu ya. Lalu ada rasio persediaan terhadap penjualan untuk membandingkan persediaan yang dimiliki dengan penjualan yang dilakukan. Nah, manajemen keuangan perusahaan yang diperhatikan dalam MK atau manajemen keuangan itu adalah aktiva atau kekayaan, lalu utang, modal, keuntungan, dan risiko, begitu ya. Manajemen aktiva itu sendiri bermula dari proses pembelian kekayaan sampai dengan aktiva tersebut dijual. Nah, itu diatur dalam manajemen aktiva. Nah, lalu utang, liability. Ini perlu dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya, ya. Nah, ini juga bisa kita analisis melalui analisis rasio tadi, sehingga kita bisa menentukan perusahaan untuk utang jangka pendek bisanya segini, untuk utang jangka panjang bisanya segini, begitu ya. Jangan sampai terjadi bahwa perusahaan tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya. Nah, itu tidak boleh terjadi, sehingga perlu dikaji dalam analisis dalam manajemen keuangan. Lalu manajemen modal, ya. Bagaimana mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan kegiatan perusahaan. Nah, ini kita perlu mencari alternatif investasi yang diperlukan oleh perusahaan. Lalu manajemen laba, ya, kemampuan perusahaan untuk beroperasi dengan menguntungkan perusahaan, bagaimana keuntungan itu bisa memberikan kemandirian perusahaan dalam pasar. Lalu manajemen resiko, ya, untuk bisa perusahaan menghindari
resiko-resiko yang terjadi sehingga keuangan perusahaan bisa lebih efektif. Nah, lalu keuangan juga perlu dilakukan pengawasan, ya. Pengawasan keuangan bisa dibagi dua, pengawasan internal dan pengawasan manajemen keuangan, ya. Nah, misalnya bisa dilakukan audit internal dan hal-hal lainnya, ya. Nah, ini yang gak kalah pentingnya dengan perkembangan teknologi, komputerisasi akuntansi perlu dilakukan untuk mempermudah pencatatan. Dan hari ini pencatatan sudah dilakukan dengan sistem komputerisasi, bahkan masing-masing perusahaan biasanya akan memiliki satu software tersendiri untuk pencatatan keuangannya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan perusahaan, sehingga inovasi-inovasi teknologi perlu dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang laporan keuangannya, begitu ya. Oke, baik mahasiswa semuanya, sampai di sini penjelasan Ibu terkait dengan materi ini. Kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.